Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jemaah, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Jalla wa Ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Kalau sekiranya kita hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau sekiranya kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jemaah, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan paduan amalan sehari semalam atau paduan amalan pribadi muslimah sehari semalam. Kita masuk kepada pertemuan yang keempat, yaitu amalan yang kedua. Amalan yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita akan mengulang yaitu pembahasan sebelumnya. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita membahas amalan muslimah yang pertama apa? Yaitu adalah menuntut ilmu. Jadi amalan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah, hendaknya mereka senantiasa menuntut ilmu. Dan kita telah sebutkan dalil-dalil daripada keutamaan menuntut ilmu, dan juga kita telah jelaskan yaitu bagaimana kiat-kiat agar mendapatkan ilmu, dan itu semua telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan menjelaskan amalan yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Apa itu? Yang kedua adalah tauhidullah, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas ini? Karena betapa banyak kaum muslimin maupun kaum muslimah yang mereka tidak mengamalkan masalah perkara tauhid. Bahkan mereka tidak tahu tentang masalah tauhid.
bagaimana mungkin kita akan mengamalkan sesuatu yang sejatinya kita tidak tahu? Maka pada pertemuan yang keempat ini, mudah-mudahan waktunya cukup kita bahas ya yang berkaitan dengan amalan yang kedua, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tauhid itu adalah semulia-mulia amalan setiap muslimah. Jadi saya ulangi, bahwasanya tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslimah. Artinya syarat amalan kita diterima oleh Allah, maka di dalam amalan tersebut harus ada tauhid. Dan syarat dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang berkaitan dengan masalah tauhid, inilah sebab Allah menciptakan kita di dunia ini. Ya, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi semua ibadahmu kau peruntukkan untuk Allah. Tidak boleh kepada makhluk, tidak boleh kepada manusia. Maka semua ibadah kita, ya rasa tunduk, patuh kita, berserah diri kita, takut kita, rasa cemas kita, rukuk dan sujud kita, maka itu harus dilandasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam ayat ini jemaah para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, inilah tujuan seluruh jin dan manusia. Yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Bahkan sebab Allah mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalam adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya adalah dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yang mana tugas rasul tersebut adalah menyerukan u'budullaha, sembahlah kalian Allah, ya sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah perbuatan taghut, dan jauhilah taghut, ya taghut. Ya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ini dalil yang kedua, yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus
seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul tersebut, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah. Maka beribadahlah kepadaku, ya, maka beribadahlah kalian semuanya hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dengan dalil yang telah kita sebutkan tadi jamaah, bahwasanya tauhid adalah asas dari segala ibadah. Bahkan ibadah kita tidak akan sah kecuali dengan tauhid, dan bahkan ibadah yang kita lakukan bisa batal kalau sekiranya di dalam ibadah tersebut tidak ada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beribadah hanya kepada Allah ini adalah hak Allah, yaitu seutama-utama hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, yang mana Allah Jalla wa ala berfirman yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan kepada kalian, janganlah menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu dan bapak kalian. Maka di dalam ayat ini jamaah, coba kita renungkan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan haknya di atas seluruh hak-hak yang lain, yang mana hak mentauhidkan Allah, hak beribadah hanya kepada Allah, ini adalah asas yang menjadi dasar dibangunnya seluruh ahkamul Islam, yaitu hukum-hukum Islam. Maka barang siapa yang mana di dalam beribadah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia tidak beribadah kepada Allah. Dan kalau kita membaca sejarah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tinggal di Mekah berapa lama jemaah? 13 tahun. Ya, dan selama 13 tahun Nabi mendakwahkan tauhid. Nabi mendakwahkan tauhid, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan tauhid kepada orang-orang musyrikin dan juga kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara tauhid adalah asas yang pertama yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bukankah ya ketika kita sholat, ya enggak, yaitu di dalam sholat kita membaca apa? Yaitu adalah surat Al-Fatihah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada sholat kecuali mereka membaca Al-Fatihah. Artinya sholat tidak sah kalau sekiranya tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan tahukah anda jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah tersebut kita berulang-ulang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang keberapa? 6 atau 5? Ayat kelima. Ya, kalau sekiranya kita hitung daripada kalau kita menghitung dari basmalah, maka ayat ke-6, yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah hanya kepadamu lah kami beribadah. Nah, coba kita renungkan jamaah, kita hayati, yaitu di dalam surat Al-Fatihah ketika kita sholat, kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
itu hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Maka coba kita renungkan bahwasanya setiap muslimah wajib mereka mengisi hari-hari mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah yang mereka ikrarkan, yang mereka baca di dalam salat mereka, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka ini disebut dengan apa? Tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masalah tauhid. Penjelasan yang pertama adalah tentang definisi tauhid. Apa sih tauhid itu? Ya, karena ini penting. Ya, supaya apa? Bisa kita amalkan. Ya, terutama para ummahat, ya para bunda sekalian, yaitu ibu-ibu atau para pendidik, bagaimana agar kita menanamkan tauhid ke dalam hati anak kita. Bagaimana kita menanamkan tauhid kepada peserta didik kita. Maka sebelum kita menanamkan tauhid di dalam hati anak kita, maka tauhid tersebut harus menancap ke dalam hati kita dulu, ya, supaya kita benar-benar di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar beribadah kepada Allah, ya. Maka kita akan membahas pada poin yang pertama nanti tentang definisi tauhid. Apa itu tauhid? Kemudian yang kedua, kita akan membahas yang berkaitan dengan macam-macam tauhid, ya, supaya kita tahu ya macam-macam tauhid, bahwasanya tauhid itu ada beberapa macam, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas yang berkaitan dengan yaitu keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid, fadilat tauhid. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkan tauhid di dalam kehidupan kita. Ya, kita bahas menjadi 4 pembahasan. Ya, yang pertama adalah tentang definisi tauhid. Yang kedua adalah tentang pembagian tauhid. Dan yang ketiga adalah tentang keutamaan tauhid. Dan yang keempat adalah bagaimana kita merealisasikan atau kita menerapkan tauhid di dalam kehidupan kita. Maka kita membahas yaitu adalah poin yang pertama tentang definisi tauhid. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid? Jadi jamaah, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, jadi tauhid itu kalau dilihat dari bahasa Arab, itu dari kata dasar yang disebut dengan masdar. Ya, kalau ummahat, ibu-ibu atau akhwat pernah belajar ilmu nahu, ya, atau sorof, ya, maka di sana ada masdar, yaitu kata dasar. Ya, jadi tauhid ini dia dari asal katanya adalah wahada. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Yaitu artinya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, jadi tauhid dari segi bahasa adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, wahid, ya, wahada yuwahidu tauhidan. Ya, menjadikan sesuatu itu menjadi apa? Menjadi satu. Nah, adapun tauhid yang dimaksud atau arti daripada istilah, yaitu artinya dari istilah tadi dari segi bahasa, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya, adapun tauhid diartikan yaitu dilihat dari segi syar'i, istilah adalah
mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah. Maka di sini kita mengesahkan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah, dalam masalah peribadatan. Kita harus beribadah hanya kepada Allah. Dan juga di dalam masalah penciptaan, tidak ada Tuhan yang bisa mencipta kecuali Allah. Dan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Contohnya, Allah Maha mengetahui, Allah mengatur segala sesuatu. Ini adalah kita mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan juga kita menetapkan Allah punya tangan. Tapi ingat, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Yaitu begitu jelas di dalam ayat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan. Nah, yadun di situ artinya adalah tangan. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, yadun artinya adalah tangan, yad adalah tangan. Maka tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita rubah makna tangan di sini adalah kekuasaan, tidak boleh. Kita menetapkan sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, tanpa membagaimanakan, tanpa memisalkan, tanpa mengganti atau menyelewengkan makna tangan tersebut. Nah, di sini itu perlu pembahasan khusus yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya tauhid adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Segala sesuatu yang namanya ibadah harus kita berikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Maka barang siapa jamaah yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Contoh saja, saya mau nanya kepada akhwat dan juga kepada ummahat, kepada jamaah, kira-kira menyembelih, tahu sembelihan kan? Ibadah ataukah bukan? Menyembelih ibadah atau bukan, Ibu? Ibadah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya itu adalah ibadah? Yang pertama dari Al-Qur'an. Kan? Itu apa? Allah memerintahkan kita untuk apa? Menyembelih, untuk berkurban. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat mengingat Tuhanmu dan berkurbanlah dan sembelihlah hewan ternak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan la'anallah man dhahaba li ghairillah, yaitu Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Maka berdasarkan dengan dalil tersebut, maka penyembelihan itu adalah ibadah. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya penyembelihan ini adalah ibadah, bolehkah kita berikan kepada selain Allah? Bolehkah ibadah penyembelihan tersebut kita berikan kepada selain Allah? Boleh tidak jamaah? Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi nyatanya banyak orang yang mengaku Islam, mereka telah memberikan penyembelihan untuk selain Allah. Contohnya menyembelih untuk apa? Untuk jembatan. Yang mana supaya jembatan itu kuat, supaya jembatan itu tidak memakan korban, maka dicarilah kepala kerbau atau kepala sapi, maka ditanam di tempat pembuatan jembatan tersebut. Waliyadzubillah. Inilah kesyirikan, yaitu apa? Mereka menyembelih bukan untuk Allah, tapi apa? Untuk setan, untuk jin. Atau misalkan ada sebagian orang ketika hendak buat rumah, bangun rumah atau pindah rumah atau yang semisalnya,
maka mereka menyembelih sebagian hewan, ya misalkan ayam, ya yang mana tujuannya adalah bukan untuk Allah supaya tidak mendapatkan malapetaka, atau mereka ganti dengan untuk penunggu, ya Nyai Roro Kidul atau yang semisalnya, maka ini adalah bentuk kesyirikan jamaah. Nah, ini adalah contoh sederhana. Jadi setiap ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mana mereka memalingkan ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka ini betapa penting bagi kita untuk memahami tauhid. Kemudian yang poin yang kedua adalah yaitu kita masuk kepada pembahasan pembagian tauhid. Jadi para ulama menjelaskan ya tauhid itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, apa tujuannya? Supaya memudahkan kaum muslimin untuk memahami tauhid. Ya, dan pembagian tauhid menjadi 3 macam. Ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Ya, sebagaimana tuduhan sebagian orang yang mengatakan membagi tauhid menjadi 3 ini adalah perkara yang baru. Ya, maka kita katakan tidak demikian. Yang mana tujuan para ulama membagi tauhid menjadi 3 itu supaya mudah untuk difahami. Ya, sebagaimana ulama bahasa membagi kalam itu ada 3. Ya, ada fiil, ada isim, dan ada huruf. Dan sebagaimana ulama fikih ya membuat hukum menjadi 5. Ada wajib, ya ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada yang haram. Nah, para ulama yang akidah mereka membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu adalah kita mentauhidkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah, ifradullah bil af'alih, yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Apa contohnya? Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Maka kita meyakini tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan kecuali siapa? Allah. Kita harus meyakini tidak boleh ya, yang kita harus meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan memerintahkan sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin, yaitu maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya, ini penting jamaah. Kenapa? Karena ada orang yang dia terjatuh di dalam syirik tauhid rububiyah. Ya, ada orang yang meyakini bahwasanya apa? Ada Tuhan selain daripada Allah. Yaitu apa? Meyakini ada dewa siang, dewa malam, dan yang semisalnya. Dan ini adalah keyakinan, yaitu adalah yang dapat merusak ya keislaman seseorang, waliyadzubillah. Termasuk dengan apa? Ya, termasuk juga kesyirikan adalah misalkan pedagang. Ya, pedagang misalkan ya, dia jualan, entah jual buah ya atau pokok jualan lah. Lalu ketika ada pembeli, ya beli, maka beli yang pertama kali, ya dia apa, ada pembeli konsumen, ya beli pertama kali, lalu apa? Dia ambil duitnya, lalu dia kebas-kebaskan ke tempat jualannya. Paham ya ibu ya? Ya para akhwat, nah itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Ini tidak boleh. Atau misalkan ada sebagian orang dia meyakini ketika dia memakai cincin batu akik misalkan, ya dia meyakini bahwasanya apa? Dengan dia menggunakan batu akik tersebut rezekinya dilancarkan. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, ini adalah salah satu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan.
Kita harus yakin yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, jadi semua ibadah harus kita serahkan kepada Allah. Harus ikhlas di dalam ibadah, tidak boleh riya. Ya, yang mana riya ini adalah syirik asgar, yaitu syirik kecil. Ya, yang mana dia meminta pujian daripada makhluk, yang mana dia beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang dapat merusak agama seseorang. Dan juga contoh yang lain adalah ketika kita berdoa, maka doalah kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Misalkan kepada wali yang telah mati, ia datang ke kuburannya, ia mengatakan, wahai Syekh Fulan, ya tolonglah saya. Wahai wali Allah, ya mudahkanlah urusan saya, berilah saya keturunan, ya berilah saya rezeki. Nah, ini mereka bertawasul kepada selain Allah, kepada orang yang telah mati, dan ini para ulama kita mengatakan adalah perbuatan syirik wal iyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah mengetahui. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Ya, dari mana kita mengetahui Allah itu Maha melihat? Dari ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah sebutkan, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya pembagian tauhid itu ada tiga. Ada tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberikan rezeki, dan yang semisalnya. Allah lah yang menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah lah menciptakan angin, Allah lah yang menurunkan daun-daunan. Ya, ini adalah apa? Yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ya, maka kita tidak boleh kaitkan sesuatu jamaah. Ya, misalkan, ya contoh kita kaitkan ini hujan karena ada bintang. Ini tidak boleh. Ya, siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ketika ada musibah, kan ada sebagian musik yang lirik lagu yang mengatakan apa? Ketika terjadi musibah, apa katanya? Alam tidak lagi bersahabat. Nah, ini jangan. Ini tidak boleh, tidak benar seperti ini. Ya, yang menjadikan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan fenomena alam, bukan. Allah yang menjadikannya. Ya, gempa bumi, tsunami, ya banjir dan yang semisalnya. Maka ini yang menjadikan ya bencana alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, dan kita tidak boleh mengaitkan sesuatu itu yaitu dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Jadi kesimpulan tauhid uluhiyah itu adalah di dalam ibadah kita harus mengikhlaskan ibadah kita tersebut hanya untuk Allah. Ya, kita tidak boleh memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Maka contoh saja, ya contoh sederhana, ya contoh misalkan ada sebagian ibu-ibu misalkan, yaitu apa? Ketika dia punya anak kecil, lalu anaknya dipakaikan gelang warna hitam, benang. Tujuannya apa? Menolak bala. Ya kan, ada seperti ini. Ya, dia meyakini dengan keyakinan tertentu, yaitu apa? Ketika anaknya pakai gelang, ya pakai benang warna hitam, entah itu dikalungkan, entah itu ditaruh di pergelangan tangan atau di kaki anak tersebut, dia meyakini ketika sang anak digunakan, ya diberikan seperti itu, maka anaknya yaitu apa? Terhindar daripada malapetaka. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan syirik. Dan kata Nabi SAW, yaitu Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya kalau sekiranya melihat sebagian orang yang melakukan tamimah, yang menggantungkan sesuatu, yaitu jimat-jimat, ya dalam rangka menolak bala, maka hendaknya diputuskan
tamimah tersebut. Atau misalkan ada di rumah makan, ya misalkan ada orang di rumah makan, yaitu apa, memajang tulisan-tulisan atau jimat-jimat, tujuannya apa? Sebagai pelaris dan yang semisalnya. Nah, ini adalah kesyirikan jemaah. Banyak orang yang tidak paham dalam masalah ini, waliyadzubillah. Padahal dia orang yang sudah pernah haji, ya pernah umroh, bahkan rajin ya melaksanakan sholat dan yang semisalnya. Maka ini penting. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dakwah tauhid ini untuk terus kita sampaikan. Ya, dan bahkan banyak sebagian orang yang katanya sudah memiliki pendidikan yang tinggi sampai sudah sarjana dan yang semisalnya, masih percaya dengan hal-hal ini. Ya, ketika mau mendapatkan pekerjaan, ya datang ke dukun, ya supaya mudah mencari pekerjaan. Ya, kalau buka usaha minta pelaris dan yang semisalnya. Dan ini adalah kesyirikan. Ya, mereka telah melakukan kesyirikan dalam masalah tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Nah, seorang mukmin tidak perlu demikian. Kita harus bertawakal diiringi dengan apa? Ikhtiar. Ini penting. Yaitu adalah sebagian contoh yang sederhana yang banyak ya di antara saudara-saudara kita masih melakukannya atau mempercayainya. Kemudian kesimpulan yang ketiga daripada pembagian tauhid ini adalah bahwasanya tauhid asma wa sifat itu adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki nama, dan setiap nama Allah mengandung sifat, tentu saja apa? Sifat-sifat yang terpuji. Dan masalah ini ada pembahasan khusus sebagaimana ditulis oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Ya, apa tadi poin yang ketiga? 6. Keutamaan tauhid. Jadi tauhid itu memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita jemaah. Kalau kita yang mentauhidkan Allah, ya subhanallah, makanya kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengenal dakwah tauhid. Ya, kita senantiasa mengajak ya manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia bertemu dengan Allah, yaitu dia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya bana Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khotoyaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfiratan." Yang artinya adalah Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam," kata Allah, "seandainya engkau datang kepadaku," maksudnya apa? Seandainya engkau wafat, ya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Subhanallah. Kalau sekiranya kita wafat, kita datang kepada Allah dengan membawa sepenuh bumi, sedangkan kata Allah, engkau ketika datang kepadaku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga." Subhanallah. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang mentauhidkan Allah. Maka ini penting. Bagaimana ketika kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah? Ketika kita mati tidak membawa dosa syirik sedikit pun jamaah. Maka ini penting. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat. Allah akan menghilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar ya
dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka seseorang itu tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kecuali apa? Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid sudah pasti dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ini penting, bagaimana kita selalu menghadirkan tauhid di dalam kehidupan kita. Nanti akan kita bahas pada poin yang terakhir biiznillah. Kemudian yang ketiga, kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Bagi orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjamin memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Yaitu barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Itu yang artinya adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka baginya surga. Ini adalah dalil tentang apa? Tentang keutamaan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya, keutamaan yang keberapa? Ketiga atau keempat? Keempat Nah, keutamaan yang keempat yaitu adalah bahwasanya tauhid adalah satu-satunya sebab untuk mendatangkan ridho Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, dan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi nanti adalah ahli tauhid. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah mereka ahli tauhid. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Maka ini penting. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan tentu saja tidak hanya ikhlas, tapi kita amalkan. Kemudian keutamaan selanjutnya, keutamaan yang kelima, bahwasanya tauhid akan memberikan kemenangan. Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan bagi siapa? Bagi orang yang mentauhidkan Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Yang artinya adalah, wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Dia Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Maka kita menolong agama Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentauhidkan Allah, maka mereka mendapatkan rasa aman dan petunjuk, ya, sebagaimana Allah sebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun wa hum muhtadun. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah akan mendapatkan petunjuk. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah bahwasanya tauhid itu menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal manusia, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal kalian. Maka tidak ada amalan yang paling baik kecuali tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya keutamaan-keutamaan tauhid sebagaimana para ulama kita kumpulkan, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh karena itu jamaah, ya para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tauhid memiliki keutamaan, maka kesyirikan memiliki kejelekan. Ya, syirik itu adalah lawan daripada tauhid. Apa itu syirik? Yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah rububiyah. Ya, dia meyakini ada Tuhan pencipta selain daripada Allah. Ya, dan dia menyekutukan Allah dalam masalah ibadah uluhiyah. Ya, dia meminta kepada selain Allah, dia tawakal kepada selain Allah, dia berharap kepada selain Allah, wal iyadu billah. Maka kita berlindung daripada apa? Perbuatan syirik. Nah, ini tidak boleh. Ya, contoh misalkan, ya ada sebagian perkataan orang misalkan, ya udahlah ditimpa musibah, dia berkata dengan perbuatan syirik pula. Yaitu misalkan, ya ada misalkan anak kecil tenggelam misalkan contoh. Ya lalu dicari-carilah. Ya lalu setelah itu dapatlah anak kecil itu, lalu dikaitkan. Nah kan, ya setelah ditaburkan beras kuning, dapat anak kecil tersebut. Nah ini adalah apa? Perkataan mengandung kesyirikan jemaah. Ya subhanallah. Lihat, ya sebagian orang mereka tidak sadar ketika dia berbicara tersebut, maka sungguh apa yang keluar dari lisannya itu adalah bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya ingatkan, ketika terjadi sesuatu, maka tidak boleh kita kaitkan dengan sesuatu. Ya, misalkan lihatlah, ya dapat jenazah tadi karena ya telah dilemparkan beras kuning dan yang semisalnya, dan ini adalah yaitu apa? Yang dapat merusak tauhid seseorang. Kita yakin bahwasanya musibah yang terjadi menimpa kita itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya bin Sulaiman At-Tamimi di dalam kitabnya Nawaqidul Arba, 4 kaidah di dalam memahami tauhid, dan kitab itu pernah kita daurahkan di sini. Maka beliau menyebutkan pada kaidah yang keempat bahwasanya apa? Kesyirikan di zaman ini itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Di mana letak parahnya? Kalau zaman dahulu ketika mereka berbuat syirik pada waktu lapang, ya ketika waktu lapang dia berbuat syirik kepada Allah. Tapi ketika di dalam kesulitan mereka kembali kepada Allah. Mereka sadar bahwasanya Allah lah yang dapat menyelamatkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Ya waktu lapang dia menyekutukan Allah, dia berbuat syirik kepada Allah. Ketika ditimpa musibah tambah kental syiriknya. Wal iyadu billah. Lihat ya di beberapa daerah ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa bumi, mereka bukan malah bertobat kepada Allah, tapi apa? Malah memberikan sesajian ya kepada gunung,
ya penunggu gunung dan yang semisalnya, dan ini adalah hakikat daripada kesyirikan waliyadzubillah. Maka tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian jemaah, kita akan bahas kepada poin yang terakhir, dan ini adalah sebagai penutup, yaitu adalah menerapkan ya masalah tauhid di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kaitannya ya antara kita mengamalkan tauhid dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, intinya adalah bahwasanya setiap yang wanita muslimah dan juga kepada setiap muslim, laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, maka hendaknya mereka mengamalkan ya perkara tauhid di dalam kehidupan mereka. Bagaimana caranya? Maka para ulama kita menjelaskan. Yang pertama yaitu ketika kita bangun tidur. Apa doa bangun tidur jamaah? Doanya adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, ini adalah doa bangun tidur mengajarkan kepada kita, yaitu adalah perkara tauhid. Maka setiap doa yang kita panjatkan itu ada kaitan dengan tauhid. Ya, coba kita renungkan doa bangun tidur, yaitu adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Lihat, ya kita meyakini bahwasanya dialah Allah yang telah menghidupkan kita dari mati kecil kita, yaitu apa? Tidur kita. Ya, dan kepadanya lah tempat kami kembali, dan hanya kepadanya lah tempat kami kembali. Coba kita renungkan di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah mendidik umatnya ketika mengawali harinya bangun tidur, maka kita harus menerapkan tauhid. Kita meyakini bahwasanya dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, dan dialah Allah tempat kita kembali. Maka kalau kita meyakini hal ini, maka menurut ya seorang mukmin tidak ada hari yang sial di dalam kehidupannya. Semua hari itu adalah baik, dan tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin maka itu adalah yang terbaik. Ya, ini penting. Ya, maka kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika bangun tidur saja kita harus membaca doa yang mana di dalam doa tersebut terdapat tauhid, terdapat kandungan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut dengan yang lain. Lalu setelah itu apa? Kita berwudu. Ya, kita sholat sunnah. Ya, entah itu sholat malam, qiyamul lail, atau dilanjut dengan sholat witir yang mana di sana ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk azan subuh, maka kita sholat 2 rakaat yang disebut dengan apa? Dengan sholat fajar. Salat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kita lanjut dengan salat subuh. Ya, subhanallah. Maka ini adalah rangkaian di awal hari kita ini, bagaimana kita selalu senantiasa bergantung kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada selain Allah jamaah. Kita tidak boleh bergantung kemana? Ke tempat kita kerja. Kalaupun kita tidak kerja di situ, Allah pasti akan memberikan kita makan. Allah pasti memberikan kita rezeki. Kenapa? Karena sebagian orang dia tawakal kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi apa? Dia tempat dia kerja. Dia tawakal dengan kebun yang dia punya. Ya, subhanallah, kebun yang kau punya itu, kalau seandainya ya tidak Allah izinkan untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa jamaah. Kebun banyak belum tentu bisa memberikan manfaat. Harta banyak belum bisa memberikan manfaat. Maka itu semua kita harus yakin bahwasanya semua yang kita miliki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh bergantung kepada tempat kita kerja, ya, kepada kebun kita, tabungan kita, di rekening kita, ya, uang yang kita pegang. Maka sekiranya uang itu kalau seandainya tidak Allah izinkan untuk bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Ya enggak? Contoh misalkan sakit saja, ya enggak? Contoh sakit. Subhanallah. Ketika anak sakit,
berapa duit yang harus kita keluarkan. Bahkan banyak orang ketika keluarganya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, ibunya sakit, yaitu apa? Dia rela mengeluarkan semua hartanya, ya kan? Kalau ada mobil dijual untuk biaya kesehatan. Kalau ada kebun dijual supaya apa? Supaya biar bisa sehat. Nah, ini menunjukkan kalaulah seandainya tidak Allah izinkan kita mendapatkan kemanfaatan daripada rezeki kita, harta kita, maka tidak bisa jamaah. Maka ini penting bagaimana kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita keluar daripada rumah kita, bekerja. Maka jangan lupa ketika kita keluar rumah, maka apa? Kita membaca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kembali kepada tauhid lagi. Ya, bismillahi dengan menyebut namamu ya Allah. Ya, aku meminta pertolongan kepadamu wahai Allah. Ya, tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepadamu wahai Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting jemaah. Maka ini itu adalah setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, maka kita harus bersandar kepada Allah. Tidak boleh kita bersandar dengan kemampuan kita, ya, dengan kecerdasan kita, dengan kelihayan kita, kepandaian kita, dan yang semisalnya. Tidak boleh. Ya, termasuk ketika kita berobat, ketika kita sakit, kita tidak boleh bergantung kepada obat. Obatlah yang dapat menyembuhkan, tidak boleh. Ya, ini apa? Termasuk perbuatan syirik. Ya, tentu saja ini adalah syirik kecil, ya. Meskipun dia bersandar kepada Allah, tapi dia menjadikan sebab itu yang dapat menghilangkan penyakitnya. Padahal tidak, Allah lah. Artinya kita pun bisa sembuh tanpa obat kalau sekiranya Allah berkehendak. Tapi kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk ikhtiar, ya, untuk berusaha. Maka ini penting. Ya, demikian juga bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita, ya, kalau meminta-minta kepada Allah, kalau berharap kepada Allah, ya, kalau seandainya kita melihat, ya, anak kita melakukan penyimpangan yang berkaitan dengan akidah, ya, mungkin dia minta dengan dewa atau yang semisalnya, maka kita ingatkan, tidak ada dewa di atas permukaan bumi ini, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting wahai para bunda sekalian. Maka inilah salah satu di antara, ya, contoh bagaimana seseorang mengamalkan tauhid di dalam kehidupannya. Maka bagi seorang wanita muslimah, mereka harus tanamkan di dalam hatinya tentang masalah tauhid ini. Maka kalau kita sudah bersandar kepada Allah, maka sejatinya kita telah mentauhidkan Allah, sehingga ya tidak ada waktu kecuali ya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang terluput daripada kita. Itulah yang terbaik, ya, kalau seandainya apa? Kita betul-betul menerapkan tauhid. Ini penting. Contoh saja, misalkan ada sebagian orang yang dia keluar dari rumahnya, lalu qadar Allah kecelakaan, lalu dia nyesal. Apa katanya? Ngapalah saya tak keluar rumah. Coba kalau seandainya tidak keluar rumah, mungkin tidak jadi seperti itu. Nah, ini tidak boleh jemaah. Ini adalah perkataan yang dapat mengantarkan seseorang kepada apa? Yaitu kepada godaan syaitan. Dan Nabi SAW melarang kita ketika terjadi sesuatu musibah, kita katakan seandainya tidak boleh. Yaitu apa? Kita katakan qadar Allah, yang mana ini semua adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi dapat merusak akidah seorang mukminah. Maka ini penting, ya, kita terus senantiasa belajar tauhid dan kita mengamalkan tauhid di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah amalan yang kedua yang wajib dilakukan oleh setiap wanita muslimah. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa kita fahami dengan baik dan benar, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.